Halo Sobat Kampus, selamat siang. Kembali lagi bersama aku Vidya dalam acara Bibita, Bincang-Bincang Terpercaya. Hari ini kita bakalan ngebahas sesuatu yang sangat menarik banget nih, dan pastinya ditunggu-tunggu oleh banyak mahasiswa karena kita akan ngebahas tentang peluang atau tentang mencari kesempatan dalam magang. Nah, ada yang tahu di sini bintang tamu hari ini siapa? Ya, betul sekali, bintang tamu hari ini adalah mahasiswa Ilmu Komunikasi semester 7 yang berhasil menjadi awardee MSIB batch 6. Langsung aja kita sambut, ini dia Kak Dimas Nugroho. Yeay, halo Kak Dimas. Halo Vidya. Boleh silakan duduk Kak. Oke. Halo Kak Dimas, apa Halo, kabar? Vidya. Gimana nih kabar hari ini? Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah ya Kak. Kebetulan lagi sibuk apa sekarang ini? Kalau sekarang sih sibuknya cuma bimbingan ya, karena kan kita udah nggak ada MK gitu, jadi cuma sibuk-sibuk bimbingan buat skripsi aja. Oke, mungkin sebelum kita bincang-bincang, Kak Dimas boleh memperkenalkan diri dulu nih ke sobat Oke. kampus yang ada di rumah, karena tak kenal maka tak sayang Iya, kan. bener Jadi makanya banget. kenalan dong. Oke. Halo Sobat Kampus, kenalin nama aku Dimas Nugroho, mahasiswa Ilmu Komunikasi Untirta semester 7 sebagai awardee magang MSIB batch 6. Oke, Kak Dimas kan berhasil nih menjadi awardee Ya. MSIB batch 6. Nah, kalau boleh tahu Kak Dimas ini daftar MSIB di semester berapa nih Kak? Aku daftar MSIB itu kan sekarang semester 7 ya. Ya. Aku baru semester yang kemarin nih, semester 6 di semester genap gitu di bulan apa ya? Februari 2024. Nah, Kak Dimas nih keterima MSIB-nya di mana dan posisinya sebagai apa nih Kak? Oh, alhamdulillah aku keterima MSIB-nya itu di BTPN Syariah, posisinya itu sebagai sosial media koordinator. Oh, berarti selama 1 semester ya sesuai dengan program MSIB? Iya, ya, benar Islam. sekali. 1 semester kurang lebih berapa ya? 5 bulan lah. 5 Kurang bulan. lebih 5 bulan. Nah, apa sih Kak yang membuat Kak Dimas tertarik nih untuk apply di BTPN Syariah? Ya, awalnya sih bingung sih ya, kayak semester atas tuh kayaknya udah rungsing ya kalau kita belajar terus Iya. kayak pengen nyoba hal-hal baru gitu. Iya. Terus dapat info-info tuh dari Instagram, dari TikTok katanya MSIB udah mau mulai Iya. gitu. Akhirnya ya aku riset dulu nih apa aja MSIB itu apa, karena sebelumnya nggak tahu kan sama sekali tentang MSIB, kampus Merdeka dan lain sebagainya. Nah terus ya udah, setelah karena awalnya itu di semester akhir bingung mau ngapain, coba deh magang di MSIB kayak gitu. Berarti sebelumnya emang Kak Dimas nyari-nyari tahu dulu ya di Instagram Iya, gitu. benar. Terus berarti Kak Dimas ada langsung tertarik gitu, langsung ke, ya kayaknya gue emang harus daftar MSIB aja deh gitu. Iya tertarik sih, soalnya kan magang itu juga nanti bagus juga ya buat di CV, di Porto kayak gitu. Jadi lumayan juga kayak gitu. Tapi sebelum Kak Dimas daftar nih, kira-kira apa aja sih yang Kak Dimas persiapin gitu? Oke, yang pertama yang pastinya itu kita harus riset dulu. Kayak aku bilang tadi, kampus Merdeka tuh apa, MSIB tuh apa, kayak gitu. Ternyata pas zamannya aku kemarin MSIB udah nyampe batch 6 seperti itu, udah jauh kan gitu. Terus aku mulai riset ada IG-nya kan, IG kampus Merdeka, IG-nya dari MSIB, dan di situ udah mulai riset apa aja yang perlu disiapin. Kayak berkas-berkas, kan perlu kelengkapan berkas juga tuh yang dari kampus dan segala macamnya. Baru deh kita coba buat daftar kayak gitu. Oke, berarti kan selama kurang lebih 5 bulan ya 5 Kak ya. bulan. Nah itu kan pasti Kak Dimas melakukan banyak hal, banyak kegiatan gitu. Boleh di-sharing nih ke teman-teman apa aja sih kegiatan yang menarik atau apa aja hal yang menarik pada saat Kak Dimas magang kemarin? Ya, buat yang menarik sebenarnya yang bisa di-highlight itu perjalanannya sih. Karena kan aku magang di BTPN Syariah itu di daerah Jakarta Selatan, itu jauh banget tuh dari rumah. Jadi kayak kita harus pagi-pagi buta, bener-bener kita ke stasiun, kan aku naik umum ya, ke stasiun, ke KRL, bener-bener istilahnya mau war lah sama
sama orang-orang. Kalau kamu pernah lihat di Instagram atau TikTok di sosial media, kayak jadi zombie-zombie itu tuh. Oh, di stasiun Manggarai? Iya, betul. Oh, lewat stasiun Manggarai, betul, Kak? betul. Tapi aku nggak lewat, kalau itu aku nggak lewat Manggarainya, di Durinya gitu. Jadi arah mau ke Jaksel kita war tuh pagi-pagi. Itu sih sebenarnya yang hal-hal yang sebenarnya hal-hal sepele gitu ya, tapi dikangenin ternyata sampai sekarang. Iya sih sebenarnya, karena kan gimana pun itu juga Kak Dimas kan war sama yang mau kerja gitu kan, terus kayak ngerasain gimana suluk-buluknya pagi-pagi harus ngejar kereta kan. BTW Kak Dimas orang mana nih? Aku orang Tangerang. Orang Tangerang, berarti sehari-harinya itu PP? PP. Capek nggak tuh Kak? Nggak diboleh ngekos di Jakarta, gitu. Iya. Karena biaya kos Jakarta kan lumayan ya, jadi kayaknya masih bisa tuh kalau kita MSIB tapi dari Tangerang atau dari Serang pun ada teman-teman yang emang dari Serang. PP Kak? PP, nah ya itu apa tuh? Lebih pagi lagi. Iya lebih pagi ya, kalau masuk jam 8 dari Serang jam berapa Kak? Dari Serang, kalau dari Serang aku nggak tahu ya, aku lupa ingat. Cuma kalau dari Tangerang itu jam berapa ya? Jam 5 tuh udah bangun. Terus setengah 6 langsung berangkat. Karena kan cowok ya. Iya sih. Ya karena cewek kan ribet ya, harus make up segala kan. Jam 5 subuh-subuh apa nggak dingin Kak Dimas? Dingin banget. Dingin kan? Berarti Kak Dimas kira-kira nyampe di tempat BTPN Syariah itu hari-hari jam berapa tuh? Aku tuh kurang lebih perjalanan tuh 2 jam. 2 jam? Jadi ya nyampe jam 8 lah. Karena aku masuk itu jam setengah 9. Cuman santai kebetulan kalau yang di BTP itu santai. Jadi karena kita juga di sosial media gitu ya, nggak yang emang kayak anak-anak kantoran gitu. Emang kita fleksibel ya. Biasanya sosial media fleksibel ya. Bener-bener kan di BTP konten, tiba-tiba ngedit segala macem gitu sih. Oke, berarti beda banget ya Kak, maksudnya kayak jam sama kuliah kan, biasa kuliah kan bisa siang, sore, berarti kalau ini terjadwal tuh selama 5 bulan Kak Dimas bangun pagi untuk magang gitu ya. Apalagi ada hal lucunya tuh, apalagi pas puasa. Kenapa tuh Kak? Kebetulan kan aku kan bentrok pas puasa ya. Oh iya. Kita ditambah lah itu, udah war, pagi-pagi harus puasa kan, harus menjalani habis sahur kan? Habis sahur, itu nggak tidur kan, habis sahur ya udah langsung kita berangkat. Pas baliknya sih, pas maghribnya sebenarnya serba salah. Kalau mamanya kita nunggu dulu di kantor nyampe nggak macet, itu bisa kemalaman nyampe rumahnya. Tapi kalau enggak, kita jadi zombie lagi. Jadi keluar lagi sama orang-orang yang pulang kerja gitu ya Kak. Gitu. Berarti selama Kak Dimas magang nih kurang lebih 5 bulan ini, apa aja sih Kak mungkin tantangan yang Kak Dimas hadapi gitu loh? Tantangan sebenarnya itu ya tadi yang pertama dari akomodasi. Yang kedua mungkin hal-hal seperti skill sih. Skill. Jadi kan yang kita pelajari baik mungkin di organisasi ataupun mungkin di kuliah itu kan sangat jauh beda realitanya dengan magang. Makanya teman-teman kalau seandainya ada kesempatan magang mungkin bisa dicoba gitu betul. Karena walaupun ibaratnya cuma sosial media, paling cuma jadi admin, cuma jadinya ternyata panjang banget gitu ya. Ada kita harus analisis juga, analisis sosmednya, Instagramnya, TikToknya kayak gitu. Terus ada yang tiba-tiba kita harus ngedit karena di situ kan aku sebagai sosial media koordinator. Jadi juga di BTPN itu fun fact-nya ada sosial media koordinator, ada sosial media yang biasa gitu ya. Nah, sosial media koordinator itu kita membawahi beberapa tim lagi gitu. Jadi kita membawahi sosial media yang biasa. Aku tuh tim itu sekitar 7 orang gitu. Jadi itu kita tim pusat 7 orang, terus nanti membawahi dari tim sosmed yang ada di pulau-pulau lain, Sumatera, Kalimantan. Oh, berarti gitu. Kak Dimas berarti melingkup gitu ya, kayak palu gada gitu ya Kak? Iya benar. Jadi kayak konten dibuat BTPN Syariah pusatnya, dan juga harus mengkoordinir anak-anak ya istilahnya mah kasarnya bawahannya gitu ya, yang bagian sosmed setiap pulau kayak gitu. Cuman dibagi-bagi. Setiap pulau lo bayangin, maksudnya itu kayak banyak banget. Jadi Mas berapa pulau tuh kira-kira, banyak ya? Banyak. Kita kan di setiap, misal aku waktu itu kebagiannya batch-nya Sumatera. Itu ada 6 sampai 7 anak-anak sosmed gitu yang kita bawahi kayak gitu. Berarti kan Kak Dimas ini jadi sosial media koordinator ya. Itu kan kalau misalkan di kuliah kan Kak Dimas ini ilmu komunikasi, nggak terlalu gimana kecimpung di media sosial bener. Nah, berarti dari kegiatan Kak Dimas kemarin, MSIB Batch 6 kemarin itu apa aja sih manfaat yang bisa Kak Dimas ambil gitu dari posisi Kak Dimas gitu, dari pengalaman-pengalaman Kak Dimas?
Jadi manfaatnya sih banyak banget sih ya dari MSIB di kampus Merdeka, terutama yang kemarin ya di BTPN Syariah batch 6 itu. Yang pertama karena di kuliah itu kita nggak mempelajari rinci gitu ya, karena kan aku konsentrasinya waktu itu masih ada konsentrasi ya, bagian marketing komunikasi gitu. Jadi nggak sangat tidak mempelajari tentang sosmednya gitu. Jadi kayak skill-skill yang kayak analisis gitu ya, itu dipelajari. Terus gimana kita memanage waktu dan tim gitu, karena kita kan sebagai sosial media koordinator yang tadi aku bilang harus membawahi gitu. Jadi skill-skill yang emang kita ada di kemarin organisasi sebelumnya akhirnya terpakai lah di situ dan diasah lagi di tempat magang itu kayak gitu. Jadi kayak Kak Dimas tuh walaupun tidak berkecimpung di sosial media gitu, banyak manfaat yang Kak Dimas rasain gitu ya kayak. Berarti emang Kak Dimas mau rekomendasikan nggak nih, misalkan ke aku gitu, kalau kayaknya kamu harus magang sih, kayaknya harus banget magang gitu. Harus banget, karena pertama skill ya, yang kedua pasti kita nggak muluk-muluk lah soal BBH, bantuan biaya hidup yang MSIB yang tahu. Pasti teman-teman pasti ngincer itu ya Kak, pasti. Sama soft skill, hard skill juga, tapi juga ada bantuan biaya hidup yang tadi itu kayak gitu. Jadi ada banyak manfaatnya gitu. Jadi kemarin itu kalau nggak salah itu 2,8 per bulan. Per bulan. Jadi ada kita kan 5 bulan ya. Jadi kali dia 2,8 itu dikali 5. Iya, tahu. Jadi kan lumayan gitu ya. Iya. Kayak gitu. Tapi nih Kak, FYI aja nih ya. Ini lebih ke TMI sih. Kemarin aku ada sempat apply juga nih di MSIB batch 7, cuma belum rezeki ya, nggak keterima itu iya. Nah, aku nih pengen tahu juga nih dari pengalaman Kak Dimas, ada tips and trick khusus nggak sih, kayak contohnya nih buat aku gitu yang mau apply di batch berikutnya gitu loh, atau mungkin sobat kampus juga nih yang mau apply ke batch berikutnya gitu, ada tips and trick khusus nggak nih dari Kak Dimas? Betul. Jadi tips and trick ya, paling ini sih karena aku kan di batch 6 ya, kemarin udah lewat batch 7 dan kayaknya tahu aku itu masih ada di batch 8 gitu. Jadi kurang lebih masih bisa sama lah dengan apa yang aku kerjakan sebelumnya gitu. Jadi yang pertama pasti riset. Banyak banget konten-konten yang kayak di TikTok, di Instagram, di sosial media yang emang merekomendasikan kita kayak tips and trick buat MSIB. Iya, benar. Nah, yang aku pelajari di situ pasti kita pertama itu harus persiapan kayak dokumen, kayak berkas-berkas lah gitu ya. Karena pertama tuh ada kayak surat rekomendasi, itu yang harus dari kampus. Itu kalau bisa langsung diurus gitu ya. Karena kan kita nggak tahu nih di kampus nih jangka waktunya lama apa enggak kayak gitu. Itu yang agak ribet. Terus berkas-berkas yang lain kayak KTP dan lain sebagainya. Nah, terus kurang lebih abis dari situ ya kita siapin CV sama porto kayak gitu. Kan banyak tuh juga ya tips-tipsnya juga buat kita mempersiapkan CV sama porto. Abis itu kita harus latihan wawancara. Tapi sebelum itu ada yang harus di-highlight sebenarnya. Apa tuh Kak? Karena kan di MSIB itu kita kalau nggak salah ada 22 perusahaan kan yang bisa kita apply. Iya. Jadi buat sobat kampus, kalian harus banget apply semuanya gitu. Karena kita nggak tahu rezekinya itu di bagian mana gitu. Betul. Ya. Jadi aku tuh kenapa nyoba di BTPN Syariah? Karena pertama kita kan ikom nih. Kita ikom, tapi mau nyoba di perbankan tuh gimana? Tapi ternyata ada relevannya yaitu sosmed. Itu masih ranahnya ikom gitu. Dan kalau tips dari aku mungkin karena ada 22 perusahaan, itu yang aku pelajari juga bisa dibagi tuh. Jadi ada kita sebutnya 5-5-10-2. Apa tuh? Itu kayaknya aku baru denger deh 5-5-10-2. Itu soalnya waktu itu sempat pas zamannya aku itu sempat viral juga di TikTok. Jadi 5 itu 5 perusahaan. Jadi kita dibagi nih karena ada 22 perusahaan, kita dibagi apa yang mungkin kita bisa gitu. Jadi kayak 5 perusahaan yang emang pasti bisa mendekatkan, yang pasti bisa apa ya? Tembus gitu. Ya. Terus 5 perusahaan impian kita kayak gitu. Terus nanti 10-nya itu yang perusahaan-perusahaan yang middle to low. Dalam artian tuh kayak ya masih bisa tembus tapi
mas di CV atau di portonya ya kita bagus gitu Iya. ya. Kayak ini mah nge-branding nih. Iya. Syariah tentunya ya. Oh iya iya. Karena kan Bener itu, juga. itu suatu perusahaan yang bisa dibilang juga bagus juga kan, karena Iya. perbankan yang emang udah gede juga. Iya, udah gitu terkenal lah ya, udah Kak. terkenal gitu. Jadi buat di CV dan di porto kita bagus. Nah sisanya itu ada dua itu perusahaan yang apa ya sekiranya itu yang kita impikan tapi susah banget kayak gitu tuh. Jadi udah kita ambil 2 kayak gitu. Sebenarnya bebas sih teman-teman mau misal ada ditukar-tukar gitu ya. Iya. Misal mau ada 5 yang perusahaan yang middle to high, Iya. ada 10 yang perusahaan middle to low, itu Iya. bebas. Yang penting jangan nyampe nggak ke apply Apply aja. dua-duanya, gitu. Karena 22 sayang itu ya? banget, iya. Karena kita nggak tahu. Soalnya aku waktu itu ke apply-nya kan itu kan 22 ya, pas Iya. banget itu pas di Hamin berapa jam itu Iya. 22, alhamdulillah ke apply semua. Nah terus tahapannya kan nanti ada tahapan-tahapan ya. Iya. Pas kita tahapan selanjutnya itu aku nyampe 4 atau 5 perusahaan yang lolos dari 22 itu. Wah, Kan lumayan banget iya, kan. lumayan. Seandainya kita 5 perusahaan itu kita nggak ngambil kan Iya, sayang banget iya. gitu. Bener kan? Jadi coba teman-teman semua kalau ada chance kesempatan yang bisa kalian coba ya udah pakai aja kayak gitu. Berarti ini Kak Dimas ini punya strategi lah Strategi, ya. bener-bener. Mungkin salahnya aku waktu tahun ini yang MSIB Batch 7 mungkin nggak menerapkan strategi itu ya Kak. Ini sangat-sangat bermanfaat banget loh informasinya ya untuk aku pribadi ya karena pernah apply juga. Tapi mau nanya nih Kak, Ya. apakah yang apply MSIB ini harus punya pengalaman atau yang nggak punya pengalaman juga nggak apa-apa gitu? Oke. Jadi kalau karena kebetulan kalau aku kan emang backgroundnya sempat beberapa organisasi ya sebelumnya. Cuman ada ternyata di BTPN Syariah teman-teman aku yang emang dia itu nggak punya background organisasi sama sekali, tapi toh ternyata bisa masuk kayak gitu. Gitu. Jadi apapun kalian itu belum punya ibaratnya belum pernah organisasi atau apa gitu, dicoba aja dulu kayak gitu. Jadi misal kalian pasti kan butuh CV atau portofolio. Iya. Di CV kalian bingung nih mau nulis apa sih sebenarnya. Nah, pasti kan ada nih kayak project dosen atau kerja kelompok. Misal di kerja kelompok itu kalian sebagai pilot projectnya gitu. Jadi sisi leadershipnya bisa di highlight kayak gitu. Atau misal kalian ada pernah megang kalau misal sosial media ya. Misal teman kalian ada bisnis terus kalian sempat megang. Nah, itu bisa dimasukin di CV atau portofolio. Jadi hal-hal kecil yang kayak gitu gitu, ya, yang kecil gitu. Kayak gitu, itu ternyata bisa banget buat dijadikan apa ya namanya? Cara-cara buat kita lolos gitu. Karena mungkin ini juga aku mewakili sobat kampusnya ada di rumah ya, mungkin kayak insecure gitu kan, nggak punya banyak pengalaman tapi pengen nyoba nih MSIB Batch 8 ya selanjutnya kan untuk nambah pengalaman kita juga nanti sebelum apply ke kerja gitu ya kayak magang dulu lah magang dulu kan ya. Mungkin untuk sobat kampus bisa menerapkan tips and trick dari Kak Dimas nih, karena aku pribadi juga baru tahu informasi yang sangat bermanfaat ini. Dan aduh sayang banget Kak Dimas, perbincangan kita kayaknya cukup sampai sini karena tadi adalah pertanyaan terakhir dari aku untuk Kak Dimas. Mungkin sebelum kita mengakhiri perbincangan ini, Kak Dimas ada yang ingin disampaikan, pesan-pesan untuk sobat kampus yang ingin mendaftar gitu untuk mencoba di batch MSIB batch berikutnya. Oke. Jadi mungkin sedikit pesan aja ya buat sobat kampus. Yang tadi aku bilang kita nggak tahu rezeki kita tuh bakal di mana. Jadi ketika teman-teman punya kesempatan, coba dengan bisa sebaik-baiknya gitu. Kalau ada 22 kesempatan, ambil kesempatan itu kayak gitu. Terus yang kedua harus riset gitu, baik riset dari kampus merdekanya, MSIB-nya dan juga perusahaan-perusahaan itu. Karena perusahaan-perusahaan itu kan pasti ada tahapan kan, ada assignment, ada wawancara gitu. Biasanya di sosial media tuh apa ya namanya? Award-award sebelumnya tuh suka nge-share kayak nanti wawancara tuh kayak gimana, tips and triknya kayak gimana gitu. Karena kalau aku pribadi aku cuma tahu di BTPN Syariah. Nah, di skala sosial media tuh sangat luas kayak gitu ya. Jadi bisa macam-macam. Itu kesempatannya lebih terbuka lagi. Terus tadi dari segi kelengkapan berkasnya gitu ya. Jadi jangan nyampe ada yang ketinggalan gitu. Jadi biar aman gitu ya dari semuanya. Kayak gitu sih. Jadi tinggal diambil aja, dan kalau seandainya teman-teman
masih belum punya pengalaman yang Iya. tadi dibilang Vidya ya, Iya. coba aja ikut-ikut project dosen, Iya. ikut-ikut jadi apa, kepanitiaan, atau misalnya yang sekarang lagi viral tuh bootcamp Oh iya, kayak gitu. iya. Jadi biar setidaknya kita di CV, di porto itu bisa ada yang kita tulis kayak Iya. gitu. Biar HRD nanti di perusahaan pun kayak, oh ini orang ternyata pengalamannya banyak, oh ini orang ternyata relevannya di sini kayak gitu Vidya. Oke, wah berarti emang banyak banget nih yang Ya. bisa kita ambil dari pengalaman-pengalaman Kak Dimas, karena hal sekecil apapun itu bisa berpeluang besar gitu ya Kak ya Betul, untuk apply betul. di MSIB itu. Iya. Terima kasih banyak Kak Dimas atas sharing-sharingnya nih, sangat bermanfaat banget untuk kita, dan mungkin teman-teman di rumah juga bisa mengambil sisi baiknya gitu dari cerita Kak Dimas. Dan untuk sobat kampus yang di rumah yang mau apply MSIB berikutnya, semangat aja nggak sih Kak? Jangan Betul. pernah insecure dan percaya sama potensi diri kita sendiri. Bener nggak sih Kak? Bener banget, harus percaya diri pokoknya. Iya, oke, segitu aja. Dan untuk teman-teman yang nggak mau ketinggalan konten terbaru kita atau informasi yang terupdate dari Untirta TV, jangan lupa untuk follow sosial media kita @untirta_tv di Instagram, dan jangan lupa subscribe channel YouTube kita yang ini ya. Mungkin sebelum ditutup kita jargon dulu kali ya Kak. Boleh, boleh. Tahu nih Kak Dimas jargonnya? Tahu dong pasti. Oke, berarti ikutin aku aja Boleh ya. dipimpin Iya. sama Vidya. Oke, kita jargon ya Kak ya. Oke. Untirta TV, TV-nya Sobat Kampus. Bye-bye. Aku Vidya pamit undur diri. Terima kasih Kak Dimas. Terima kasih juga Vidya.